Salah satu tuduhan yang kerap dilontarkan kepada gerakan Wahabi adalah bahwa mereka tidak mengikuti ulama dan hanya berpegang kepada pemahaman mereka sendiri. Tuduhan ini teman-teman sekalian sering sekali dijadikan senjata oleh pihak-pihak yang berseberangan untuk mendiskreditkan dakwah tauhid yang digelorakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dengan rinci latar belakang tuduhan tersebut, sumber-sumber rujukan Wahabi, pandangan mereka terhadap ulama, serta klarifikasi terkait tuduhan tersebut. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah Wahabi tidak mengikuti ulama. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, gerakan Wahabi dimulai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kawasan Najd, Arab Saudi. Ia menyeru kepada pemurnian tauhid dan penolakan terhadap segala bentuk kesyirikan, bid'ah, dan khurafat. Pemikirannya banyak sekali dipengaruhi oleh para ulama besar seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Gerakan ini teman-teman sekalian mendapat dukungan dari keluarga Al-Saud sehingga menjadi kekuatan politik dan agama yang dominan di semenanjung Arab. Meskipun sering sekali dituduh tidak mengikuti ulama, kenyataannya Wahabi memiliki rujukan ilmiah yang jelas. Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Lalu pendapat ulama besar seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mereka juga menggunakan kitab-kitab fikih dari mazhab Hambali sebagai rujukan utama dalam masalah fikih. Ini yang menarik teman-teman sekalian. Bagaimana pandangan Wahabi terhadap ulama? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat menghormati ulama-ulama besar terdahulu. Dalam karya-karyanya, ia kerap sekali mengutip pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama-ulama lainnya yang dikenal teguh dalam prinsip tauhid dan sunnah. Bahkan ia menganggap dirinya hanya sebagai pengikut dan bukan pembawa ajaran baru. Ia menolak klaim bahwa dirinya keluar dari ajaran ulama, tetapi menegaskan bahwa yang ia serukan adalah kembali kepada pemahaman salafus saleh. Para ulama Wahabi seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan Syekh Al-Albani juga terus merujuk kepada kitab-kitab ulama besar. Mereka tetap berpegang kepada mazhab Hambali dalam fikih, namun dalam masalah akidah mereka mengambil rujukan langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma ulama terdahulu. Mereka tidak anti ulama teman-teman, tetapi menolak taklid buta dan menyerukan ijtihad berdasarkan dalil yang syar'i yang kuat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara tegas menyatakan bahwa dakwanya bukanlah suatu ajaran yang baru, melainkan ajakan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni sebagaimana yang dipahami oleh salafus saleh. Dalam banyak karya tulisnya, ia merujuk kepada pendapat-pendapat ulama terdahulu dan menekankan pentingnya mengikuti ijma ulama serta tidak keluar dari jalur pemahaman para sahabat Nabi. Teman-teman sekalian, di sini kita akan mengklarifikasi tuduhan bahwa Wahabi tidak mengikuti ulama. Yang pertama, penolakan terhadap taklid buta. Wahabi menolak taklid buta, namun tetap menghormati ulama. Mereka mengajak umat untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan memahami dalil-dalil syar'i secara ilmiah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri
menyatakan aku hanyalah pengikut dan bukan seorang pembawa ajaran yang baru. Yang kedua teman-teman, perbedaan pendapat dengan ulama kontemporer. Wahabi kerap sekali berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang cenderung kepada tasawuf, filsafat atau takyid kepada mazhab tertentu. Namun perbedaan tersebut bukanlah sikap anti ulama teman-teman, melainkan bentuk komitmen untuk berpegang kepada dalil. Syekh bin Baz misalnya selalu merujuk kepada karya-karya ulama klasik ketika menjelaskan akidah dan fikih. Yang ketiga, penolakan terhadap praktik bid'ah. Wahabi menentang praktik-praktik yang dianggap sebagai bid'ah meskipun sebagian ulama lokal membolehkannya. Mereka menegaskan bahwa semua amalan harus berdasarkan dalil yang sahih. Ini sering sekali disalahpahami sebagai sikap meremehkan ulama lokal, padahal pada dasarnya mereka hanya ingin menghidupkan sunnah yang murni. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, tuduhan bahwa Wahabi tidak mengikuti ulama adalah tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung berasal dari kesalahpahaman terhadap prinsip dakwah mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama Wahabi lainnya tidak pernah menolak ulama, namun mereka menolak taklid buta dan mengajak umat untuk kembali kepada dalil-dalil syar'i yang jelas. Mereka teman-teman sekalian menjadikan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salafus salih sebagai landasan utama, sambil tetap merujuk kepada pendapat ulama besar seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dengan demikian, sikap Wahabi terhadap ulama bukanlah sikap penolakan, melainkan selektif dalam menerima pendapat yang sesuai dengan dalil yang sahih. Tuduhan bahwa Wahabi tidak mengikuti ulama adalah tuduhan yang tidak berdasar. Mereka justru sangat menghormati ulama, terutama para ulama salaf, dan menjadikan pendapat mereka sebagai dasar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Namun mereka menolak taklid buta dan menekankan perlunya memahami dalil secara langsung. Dengan demikian, tuduhan tersebut dapat dikategorikan sebagai distorsi terhadap prinsip dasar dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.